Tes 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 tes. Halo, Eskel. Suaranya pelan banget. Halo, suara pelan Oh, loh. nah sekarang kenceng. Tadi waktu tes tuh aku dengar tapi pelan banget. Oke, bentar kita tunggu. Wah, Bapak Aryo ya. Yang Aryo, ya, Bapak sebentar. Aryo. Bentar, maaf tadi aku ambil ini dulu. Oh ini Aryo ya, pakai aku Aryo. Oke, topik dulu. Bentar. Halo, 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 salam, halo salam Bapak Aryo. Bekasi Seraya menyapa. Di bekas air ya. Iya. Ini ada beberapa dengan siapa aja? penyanis nih yang ikut live. Ada Halo, nih, Oh, halo. Oh, banyak juga ya. lumayan ya. lumayan ya, lumayan. Jumlahnya harus pas mas sama Om. Kan hari ini kebetulan hari Pancasila, jadi orangnya cuma panca. Jadi pas. Oh, Lima ya, sesuai dengan ininya ya. hmm. Salam buat di sana. Salam, salam, Iya. salam menyapa. Kirainnya Pancaribu yo. Kok 5.000. pancari? Oh, nanti Kirain bisa di 5.000 orang. nanti. Oh, Hah? 5.000 orang. Iya, iya. Oke, gimana kabarnya? Om Agung, Aryo, sehat-sehat? Sehat dong. Kalau nggak sehat nggak bisa nongol di sini. Iya Oh, iya, juga sih. bener. Tuh, Sehat pasti pakai banget. Oh, pakai banget. rumah saya. Ya. Nah, oke. Langsung saja. Jadi malam ini, selamat malam para pendengar yang ada di manapun, baik di nasional maupun internasional. Malam ini kita ada di Antarktis Series #107. Masih Sang Puspo Tajem, part 41.14. Terakhir. Ya, Oh, part terakhir terakhir ya ya? Mas Potajem. Ntar besok Wah, saya sudah ganti tema kan. oh, oke. Baik, part terakhir Sang Puspo Tajem. Wah, ini pamungkas nih Om ya. Jadi judulnya seperti kayak judul pamungkas untuk Sang Puspo Tajem ini. Jadi judulnya untuk malam hari ini adalah Sirno Ilang Sukertoning Bumi. Oke, ada yang mau diberi kata-kata dulu Om sebelum mulai? Untuk Aryo? Ya yang hilang itu bukan kerto karena kerto itu tentrem, ketentraman yang sirno hilang ya Hmm. sukertaning bumi itu kan sirno hilang kertaning bumi gitu loh. Kalau Oh, kertaning bumi ya ora sirno ora hilang gitu kan harusnya gitu. ya, ya. Oke. Oke, kita lanjut. Aku mau Boleh nanya Aryo dulu, dimulai? ini Oke, suaraku aman ya? Lancar Aman, ya? aman Sehat sih. ya? aman. Sehat ya? Oke, siap. Mantap Suara kalau aku juga begitu. aman kan ya? Gak ada Aman Aman, gangguan. sekarang Eskel? Belum? lancar sekarang. Bagus. Belum. Oke, oke, boleh. Aryo dimulai. Sang Puspo Tajem, Sirno Ilang Soekartoning Bumi. Slide pertama, alam raya ini sangat luas dan di sana ada hukum alam yang wajib diterapkan. Dan semua hukum alam itu pasti bisa dimengerti dengan benar oleh seluruh makhluk hidup. Memang kadang-kadang membingungkan kalau dirumuskan, tapi sebenarnya tanpa dirumuskan makhluk hidup itu pasti biasanya udah tahu gitu loh. Kalau ada gempa itu berarti akan ada bahaya dan sebagainya itu udah tahu. Bahkan eh, seperti monyet dan sebagainya itu biasanya yang lebih ngerti kan ketika gunung akan meletus mereka udah pada turun gitu loh. Hewan-hewan juga begitu. Tinggal masalahnya kenapa manusia jadi enggak gitu loh. Ya lanjut Aryo. Oh iya, sebenarnya banyak hewan yang ngerti ya, bahkan serangga pun ngerti dalam Iya. tanah. Hmm. Yang menjadi masalah kenapa manusia tiba-tiba enggak gitu ya. Nah itu ada yang hilang Manusia itu. yang
kan katanya manusia tuh bisa malah kenal sama Dewa, kenal sama Bathara, kenal sama Sang Hyang, kenal sama apapun yang lebih tinggi, tapi hewan ngerti, kita enggak gitu loh. Terus gimana dong? Ya, begitu deh, gitu kan. Jadi ya, lanjut aja. Kan katanya Om. Oke, lanjut. Oke. Yang Kedua, karena alam sudah mempunyai bahasanya sendiri, yang pasti setiap makhluk hidup mengerti akan bahasa alam tersebut. Mungkin kecuali manusia kali. Salahnya kayak tadi itu. Ada bencana apa? Ada sesuatu dari atas, dari bumi atau dari dalam bumi, dari atas bumi, dari udara, dari mana, hewan pasti tahu duluan itu yang kenapa manusia tiba-tiba enggak, gitu aja sih. Oke, lanjut Arya. Aturan alam pasti akan saling berhubungan. Jadi bukan mendadak ada atau mendadak hilang. Kalau yang sifatnya mendadak itu memang bukan alam. Kalau alam itu pasti ada proses ya, proses dan ada tahapan gitu loh. Walaupun mungkin waktunya ada yang cepat, ada yang pendek, tapi tetap ada urutan waktu gitu loh. Tidak langsung seketika. Gitu Arya. Keempat, aturan alam didasarkan atas keadilan alam raya. Jadi bukan pada sesuatu yang bertema pokoknya harus begitu. Ya, jadi ya struktur di alam seperti itu seharusnya ya. Jadi bukan pokoknya begitu, yang saya tahu begitu ya. Ya, nanti mungkin penjelasannya ada di bawah. Lanjut aja Arya. Kelima, maka hukum alam raya ini pasti bisa diterima dengan pola yang benar. Jadi kalau ada yang susah diterima, itu mungkin hanya hukum-hukuman saja. Oh, hukum-hukuman saja. Karena semuanya itu harus ada basic logikanya yang tepat gitu. Jadi kalau basic logikanya itu adalah pokoknya itu kan ya, itu nggak ngerti ya aku ya. Karena aku orang teknik, jadi aku ngertinya apa-apa itu seharusnya ada dasarnya gitu loh. Lanjut Aryo. Yang keenam, jadi sangatlah jelas bahwa di alam ini sifatnya bisa dilogika dengan benar. Karena itulah manusia diciptakan untuk mempunyai akal dan kemampuan berpikir. Ya, tapi seharusnya jangan sampai yang satu tadi hilang gitu. Karena yang saat ini terasa kan seperti itu ya. Apa yang seharusnya bisa manusia terima, bahkan hewan bisa terima, itu harusnya manusia bisa terima juga kan. Tapi tiba-tiba hewan bisa terima, manusia enggak itu loh. Padahal katanya manusia itu adalah makhluk tertinggi yang lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, tapi kok ternyata mereka lebih bisa mendengar gitu. Lanjut Aryo. Wah, itu bahaya juga itu kayak gitu. Oke, jadi 7. Jadi jangan sampai semua yang sudah dianugerahkan itu akhirnya harus ditinggalkan karena ada logika lain yang bikin rumit. Karena pada dasarnya sesuatu yang sederhana itu bisa ribet kalau memang diperibet gitu kan. Karena memang banyak hal, kalau tergantung cara kita memikirkan bagaimana sih. Makanya kalau di matematika itu kita mau mengerjakan dengan cara yang lengkap atau pakai shortcut gitu kan. Nah, tinggal kita maunya mikirnya yang pakai shortcut atau yang enggak gitu. Dan alam juga demikian. Kalau kita pengennya mikirnya ribet ya bisa ribet banget, tapi kalau enggak ya enggak ribet gitu sebenarnya gitu. Kalau menurut kita ya. Tapi disclaimer-nya apa Aryo? Oh iya, disclaimer seperti biasa. Ini teman-teman ini hanya dongeng, jadi kalau nggak percaya ya silahkan gitu loh. Kalau mau percaya ya usahakan jangan. Okay. Karena ini cuma dongeng. Gitu. Oke. Yang ke-8. Karena seharusnya alam itu tidaklah rumit, jadi janganlah dibuat rumit. Karena alam tersusun atas semua yang sederhana. Makanya bentuk yang terbesar sama terkecil itu kan mirip. Bunder gitu kan, bulat, bunder gitu. Dan gerakannya juga mirip. Yang terbesar sama yang terkecil itu seperti itu. Nah, karena memang itu terbesar dan terkecil itu sama, ya berarti emang Arab itu harusnya nggak ribet. Cuman kita yang kadang-kadang bikin ribet. Lanjut Aryo. Oke, episode 9. 9, alam raya juga sudah menentukan jalur-jalurnya. Sehingga semua bisa berjalan dengan harmonis. Sehingga apabila ada yang terkesan tidak berhubungan, itu karena supaya semua bisa berjalan.
Jadi tergantung bagaimana kita melihatnya ya, dan bagaimana kita merangkainya gitu. Dan bagaimana kita mengerti sistem dan pola rangkaian tadi. Dan itu sebenarnya nenek moyang kita sudah memberikan beberapa petunjuknya, cuma masalahnya kita tinggalkan apa tidak gitu kan. Gitu, lanjut Aryo. Oke, ke-10. Semua konektivitas di alam memang mungkin terlihat rumit kalau memakai kacamata teknologi. Tapi alam seharusnya tidak serumit itu. Nah sekarang gini ya, zaman sekarang itu orang mengenal sistem teknologi untuk teknologi komunikasi dengan menggunakan handphone, ya toh. Tapi Aryo punya Aji Panerawang Jagat itu juga bisa untuk melihat dan komunikasi dengan orang di kejauhan gitu. Loh, yang diterima dari bintang kan begitu. Jangan buka-bukaan Om. Oke, lanjut. Oke, 11. Di alam banyak 10. model timbangan yang digunakan. 10 10. 11 Om. 10 udah tadi. 11 Om. Oh 11 ya, aku salah ya. Maaf, sorry sengaja. Oke. Di alam banyak model timbangan yang digunakan. Namun semuanya akan mengarah pada adilnya alam. Jadi nggak mungkin kalau sesuatu hal yang besar itu nanti akan kelihatan lebih berat, lebih ringan daripada sesuatu yang ringan gitu kan. Atau sesuatu yang ringan akan lebih berat daripada sesuatu yang berat, nggak mungkin. Kecuali kalau timbangannya error atau sistem nimbangnya kebalik gitu loh. Jadi seperti membandingkan antara berat balon gas dengan berat besi gitu. Karena arahnya beda soalnya. Arah timbangnya ke atas sama ke bawah. Lanjut Aryo. Karena alam itu sifatnya jujur sekali. Jadi tidak akan ada yang ringan akan menang oleh yang banyak. Jadi tidak mungkin kotoran kecil bisa mengalahkan emas segunung. Ya, tapi tergantung model timbangannya, Aryo. Kalau timbangannya arahnya ke atas kan beda ya. Beda ini Iya. tergantung polanya yang ini lah. Kita ngeliatnya kebalik ya. Sambil kopsang kan beda tuh ngeliatnya. Ya betul. Kalau kita ngeliat timbangan, kalau timbangnya wajar, maka yang kelihatan yang menang pasti yang berat gitu. Tapi kalau kita kopsang kebalik kan. Kopsang tahu kan, kepala kita di bawah, kaki di atas. Iya tahu. Dulu olahraga sering seperti itu. Ya, lihatnya sambil kopsang atau enggak gitu aja sih. Gitu ya. Iya. Oke, yang ke-13. Maka jika ada timbangan yang tidak seimbang, itu pasti karena ada yang memodifikasi untuk kepentingannya sendiri. Tapi siapapun yang mengubah arah timbangan, pasti juga akan terkena masalah dengan yang menentukan aturan timbangan. Karena mungkin timbangannya nggak dirubah, tapi kalau kayak tadi itu dengan cara kopstang itu kan juga itu manipulatif ya, karena arah timbangan harusnya yang menang yang berat, jadi kelihatan yang menang yang ringan gitu kan. Jadi karena kopstang dan masalahnya di alam itu ngajari kopstang sih kalau aku nggak tahu gitu loh masalahnya. Jadi kalau melihat timbangan itu dengan cara yang sebenarnya bagaimana sih yang benar, dengan cara kita berdiri biasa atau dengan cara duduk atau dengan cara kopstang atau dengan cara apa gitu. Atau sambil jungkir balik gitu. Kita kurang paham aku di sini. Kalau di alam aturannya kayak apa kita kurang tahu ya. Cuman seharusnya kalau menurutku sih nggak kopstang sih kita harusnya. Lanjut Aryo. Sebegitu adilnya yang punya hidup, maka yang punya hidup tidak mungkin suka mencari-cari kesalahan. Kan memang yang punya hidup tujuannya adalah mencari kebenaran ya. Diajarkan aja memayu hayuning bono loh, bukan ngerusak hayuning bawono gitu kan. Jadi kan memang bukan untuk mencari yang salah, tapi mencari yang benernya kan. Lanjut Aryo. Menarik nih, karena bayi yang lahir itu tidak bisa memilih. Sehingga sang bayi akan lahir jadi anak siapa itu bukan si bayi yang memilih, tapi yang punya hidup yang memilihkan. Ya memang tiap orang nggak ada yang bisa milih sih mau jadi anaknya siapa, itu nggak akan ada yang bisa milih. Makanya bukan kutukan ketika suatu anak dilahirkan pada keluarga yang bagaimana dan pada urutan yang keberapa gitu kan. Lanjut dulu aja, penjelasan mungkin ada di bawah. Oke. Anak bayi yang lahir juga tidak bisa memilih siapa saja yang menjadi saudaranya. Jumlah saudaranya tidak bisa dia tentukan sendiri. Sebelum lahir nggak bisa dia minta, aku mau lahir tapi
saudaraku harus gini ya, gitu kan nggak bisa. Terus saudaraku harus cowok ya, atau cewek ya, gitu juga nggak bisa kan? Aku Gitu harus loh, jadi anak Aryo. tengah ya. Itu nggak bisa. Oke, Jadi nggak lanjut. usah request ya Om ya. Nggak bisa request. Oke, Lanjut. lanjut. Oke, lanjut. Anak-anak juga tidak bisa memilih berapa jumlah saudaranya. Ya itu, dia juga nggak bisa memilih mau jadi anak keberapa, jumlahnya berapa, atau bisa dipakai bikin kesebelasan apa enggak, gitu juga nggak bisa milih gitu loh. Jadi eh, jadi tidak itu berarti bukan suatu kutukan kalau dia dilahirkan menjadi anak keberapa dan sebagainya gitu kan. Lanjut, Aryo. Oke. Maka kalau jumlah saudara dijadikan patokan untuk mensukertakan orang, maka yang menemukan hukum seperti itu pasti tidak adil. Nah iya toh ya, kalau orang terlahir cuma sebagai anak tunggal, masa terus kemudian dia jadi Sukerto lah, yang salah siapa gitu loh. Jadi kan yang salah yang membuat dia jadi anak tunggal itu kan. Begitu juga kalau dia jadi anak cuma 2 orang, ngontang-anting dalam bahasa Jawanya gitu. Terus itu salahnya dia gitu lahir gitu. Atau dia jadi anak 5 bersaudara gitu. Pendowo Pendawi atau Sendang Kapit Pancuran atau Pancuran Paket Sendang gitu. Itu yang salah dia atau yang membuat dia ada di situ gitu loh. Gitu kan. Kan nggak adil kalau kayak gitu terus dikatakan Soekarno kan nggak adil toh. Lanjut Aryo. Oke. Padahal alam itu sangat adil. Maka jika ada aturan yang tidak adil seperti itu, jelas itu bukan dari yang mengutus turunnya sang ratu adil. Karena yang mengutus adalah sosok yang sangat adil. Karena ya namanya aja yang diutus sang ratu adil, katanya begitu ya. Katanya kalau saya baca di beberapa saat Jongko namanya nanti yang turun. Ini cuma dongeng Om. Ratu adil. Jadinya kan aneh kalau misalkan ngutus orang yang dinamakan ratu adil tapi yang ngutus nggak adil gitu kan. Nggak adil lah kalau ada orang nggak bisa milih terus kemudian tiba-tiba jadi Soekarno. Oke, lanjut Aryo. Ada apa Haskell? Oke. Tiba-tiba Bentar, normal. mau ini disclaimer bentar. Disclaimer. Oh Kalau iya, mau percaya monggo. aja. Daripada bingung gitu. Ya, lagi. Lanjut. Oke. Maka penentuan Soekerta didasarkan atas jumlah saudara pasti bukan aturan dari hak yang sangat luhur. Sangat jelas penentuan itu pasti sudah ada yang mengubahnya. Tapi entah kapan dan entah siapa yang mengubahnya. Nah, itu boleh dianggap benar, boleh dianggap enggak gitu. Entah pernah diubah atau enggak ya. Mungkin ada yang menganggap bahwa itu aslinya memang begitu ya, itu haknya mereka gitu. Atau ada kok aneh ya, nggak mungkin dong Gusti kok kayak gitu menentukannya itu juga monggo gitu kan. Karena pada dasarnya ya itu tadi, kalau tidak percaya sangat dianjurkan. Tapi kalau percaya jangan. Nah itu dia, itu dia. Lanjut Aryo. Oke, kita lanjut. Ya, dalam bahasa Jawa, kata Gusti berasal dari kata bagusing ati, atau dalam kata lain indahnya hati. Nah, kalau Gusti diartikan seperti itu, maksud iya sih Gusti kemudian menentukan bahwa Soekarno itu begitu, gitu loh. Jadi kalau begitu caranya, terus siapa yang yang salah gitu loh? Maksud iya, kita bisa milih punya saudara berapa, kita di anak keberapa dan sebagainya, nggak bisa kan? Tuh, lanjut Aryo. Terus ke-22, hati yang benar-benar indah itu pasti akan mencari sisi baik dari semua hal yang jelek. Nah kalau mencari yang jelek dari yang jelek sekalipun atau mencari jelek dari antara kebaikan sekalipun itu ya aneh kalau dikatakan bagus yang hati gitu kan. Lanjut Aryo. 23 ya. Gusti bukan entitas yang suka mencari perkara. Karena yang Gusti inginkan adalah agar kehidupan bisa berjalan, bukan mengakhiri kehidupan. Apa tujuannya menciptakan kalau hanya akan diakhiri sendiri gitu loh Aryo? Ya nggak tahu sih kan, tapi ada orang yang berpikir memang tujuannya begitu ya mbuh gitu. Ya, lanjut, Aryo. Ini cuma dongeng sih Om. Kalau mau percaya aja. Itu. Oke, 24. Gusti tidak akan mengurusi sampai hal-hal kecil, apalagi suatu ketidaksengajaan yang tidak menimbulkan korban. Ya, kalau orang lagi ngulek-ngulek terus kemudian layahnya pecah, memang ada korbannya di situ kan, nggak ada korbannya. Itu kalau
kalau dihukum dijadikan Soekerto itu ya aneh gitu loh menurut aku loh. Lanjut Aryo. Maka sangat aneh kalau orang secara tidak sengaja memecahkan ulekan dan terus dikatakan sebagai Soekerto. Aturan seperti ini sangat layak dipertanyakan. Karena kalau yang membuat ulekan pecah bisa jadi Soekerto, kebalikannya keterusan. Maaf. Karena ya aneh toh. Ini kok sekarang kalau ada orang bikin sambal terus sampai layahnya pecah karena nggak bisa beli layah lagi sehingga sampai layahnya itu kuno banget gitu, sampai udah tipis masih dipakai ngulek juga terus pecah. Terus korbannya siapa? Apa ada kehidupan yang dihilangkan gitu kan? Apa ada kehidupan yang dirugikan? Begitu layah juga punya sendiri kok, bukan punya orang lain gitu, minjem juga enggak gitu. Beli sendiri gitu. Waktu beli ya nabung pakai duitnya sendiri gitu loh. Bawa dari pasar pulang juga bawa sendiri gitu loh. Terus kalau dipakai ngulek saya pecah, salahnya dia apa, dosanya dia apa gitu loh. Kan dikatakan Soekerto gitu. Lanjut Aryo. Karena kalau yang membuat ulekan pecah bisa jadi Soekerto, maka akan banyak orang yang takut membuat bumbu dengan menggunakan ulekan. Ya, kalau memang itu yang terjadi, memang akan banyak ibu-ibu yang takut ngulek sambal kan. Nah, itu kalau pecah gimana gitu kan? Atau mau ngulek sambal kalau layahnya tebelnya mungkin 1 meter gitu baru mau mungkin. Kan takut kalau pecah gitu loh. Tapi kan itu jadi hal yang aneh ya. Karena ulekan kalau panjangnya 1 meter itu kan berarti susah dibawa kemana-mana, berat. Kalau jatuh kena kaki ya lumayan gitu loh. Kalau kecil aja lumayan. Nah ya kecil aja kena kaki lumayan, apalagi kalau gede gitu kan. Lanjut. Pecah lagi. Oke. Kecuali kalau aturan itu sudah diubah oleh utusan dari Sang Hyang Betara-Kala. Itu baru mungkin itu kalau aturan seperti itu, karena di Mandalogiri kita tidak begitu ya. Kita menemukan kok beda ya, makanya ini mungkin kita bahas karena kita bingung aja sih gitu. Kok beda dengan punya kita datanya gitu. Lanjut Aryo. Nah, ini kayak dijelasin nih, karena Sang Hyang Betara-Kala memang senangnya makan makanan mentah dan tanpa bumbu. Maka dalam bahasa Jawa sering dikatakan lelepah pakanku iwak mentah. Betulnya lelepah ya, lelepah pakanan iwak. Lelepah. Tapi kayaknya nggak perlu dijelasin sekarang karena mungkin di bawahnya ada. Lanjut Aryo. Sebagai manusia, seharusnya kita paham bahwa hanya satu jenis makhluk ini yang suka dengan kesalahan-kesalahan karena membutuhkan mangsa. Sedikit-sedikit ada pasal, dan kalau benar kalau bisa dia koptang itu jadi salah gitu kan. Gitu, karena timbangannya keliru gitu kan. Itu kan enggak, ini arahnya kebalik kok gitu. Berarti dia salah gitu, padahal dia koptang. Lanjut. Oke, dari tatanan Dang Hyang sampai Sang Hyang tidak akan suka mencari-cari kesalahan karena memang tidak ingin ada yang takut oleh aturan yang tidak jelas. Yang jelas kan tidak ada aturan kan, kemudian salah sedikit mengalahkan bener yang banyak gitu loh, kecuali kalau ya itu tadi. Lanjut Aryo. Oke, para Sang Hyang juga akan sangat tersinggung atau malah merasa terhina kalau ditanya oleh anak cucu. Mengapa ada orang jadi Soekerto? Karena memecahkan ulekan tanpa sengaja. Padahal nggak ada korbannya. Itu kan cukup sangat-sangat aneh ya. Hal yang sangat-sangat lucu dan sangat-sangat aneh gitu loh. Kalau misalkan, masuk iya sih, orang bikin sambal layahnya pecah terus dia jadi Soekerto dan harus diruat gitu loh. Itu aturan itu bagaimana ceritanya muncul gitu kan. Karena katanya alam raya itu adil, kok tiba-tiba seperti itu kan nggak adil banget itu. Lanjut Aryo. Iya. Oke. Maka utusan yang adil tidak akan mungkin disuruh oleh yang tidak adil, tapi oleh yang maha adil. Ya, kalau memang akan mengutus utusan yang adil, yang jadi ratu adil, Satrio Piningit nanti turun, berarti kan yang ngutus harus yang maha adil lah. Dia namanya aja ratu adil, masa yang ngutus sangat nggak adil gitu kan, bingung tau ya kitanya. Dan kalau maha adil tidak akan memperkarakan seperti itu gitu loh. Pakemnya tuh nggak tepat gitu loh menurut aku. Oke. Maka seharusnya sudah bisa disadari mana ajaran yang sudah diubah oleh Bolokiwo dan mana ajaran yang masih asli.
Ya, cuman masalahnya kita itu sempat berpikir apa tidak, sempat apa namanya merenungkan apa tidak gitu loh. Karena kita punya hati nurani kan, dan alam itu memberikan hal seperti itu kan supaya kita bisa menilai, bukan untuk menerima apa adanya. Makanya jangan menerima apa adanya, itu penting gitu. Nah itu dia. Lanjut Aryo. Oke, karena Bolo Kiwo akan mendasarkan ajaran pada kesalahan, sedangkan Bolo Tengen akan mendasarkan ajaran pada kebenaran. Karena dasarnya itu tadi kan, mungkin dasarnya yang satu seneng koprol olahraga kan. Kan kalau butuh cakil itu seneng muter-muter koprol gitu. Jadi melihat timbangan itu pakai obstang. Jadi kalau mengarah ke bawah yang kuat, berarti bagi dia itu berarti kalah karena berarti mengarah ke atas untuk orang kopstang kan. Oh itu berarti begitu dia. Loh, bener nggak kalau cakil itu sering pencilaan? Bener kan? Betul. Nggak ada Kalau cakil ngeliat sopan, nari itu. Masa ada cakil kok kemudian lemah, lembut, Sungkem. halus gitu. Laku dodo. Laku dodo, nggak mungkin pecicilan nggak karuan gitu loh. Makanya ya itu kemudian kalau melihat timbangan kebalik ya pantas kalau dia menilainya begitu gitu loh. Lanjut Aryo. Oke. 35, para sanghyang diadakan untuk menurunkan anugerah, bukan untuk menghukum. Ya mana tega tuh Aryo, yang namanya leluhur kok ke anak cucu begitu tuh mana tega gitu loh. Tapi ya kalau itu sanghyang-sangyangan ya mbuh gitu kan. Lanjut Aryo. Salah satu sanghyang yang ditugaskan untuk turun dari kahyangan adalah Sanghyang Betari Sri. Mungkin dilanjut dulu aja karena mungkin ada di bawah. Oke. Sanghyang Betari Sri diturunkan dari kahyangan untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana merawat alam, berupa mengelola tanah untuk dibuat subur agar pertanian bisa semakin bagus. Artinya kalau tanah itu bisa ditanami tanaman, apalagi yang bisa dimakan oleh manusia, itu kan berarti anugerah Betari Sri ada di situ. Lanjut Aryo. Jadi kalau Sanghyang Betari Sri sudah mulai turun, maka daerah yang datangi akan berubah menjadi subur dan bisa ditanami untuk berbagai jenis tanaman. Artinya kan supaya kehidupan lebih berlangsung lebih lama ya. Kalau seperti itu. Kalau beliau tidak menginginkan ada kehidupan lagi, ngapain Betari Sri disuruh turun gitu kan. Lanjut Aryo. Oh ini dia penjelasannya. Sanghyang Betari Sri mengubah tanah yang tandus menjadi subur agar manusia yang bisa berumur panjang dan zaman bisa berlangsung lama. Artinya berarti kalau tanah yang tadinya tidak bisa kalau orang Jawa tanah kero atau apa namanya, ya tanah nelo atau gimana itu, kemudian bisa ditanemin, berarti kan memang tanah yang tadinya tidak bisa ditanemin menjadi bisa subur, berarti kan itu berarti diutus langsung oleh Yang Maha Kuasa untuk membuat daerah itu bisa subur supaya orang bisa hidup, bukan supaya bisa mati kan. Berarti seharusnya zaman berlangsung akan sangat panjang, akan jadi lebih panjang, bukan akan kemudian jagat akan digulung, tidak gitu loh ketika kondisi seperti itu. Jadi ketika tanah yang menjadi tanah tandus menjadi subur itu seharusnya orang mulai berpikir bahwa oh berarti Gusti belum akan saatnya gulung jagat. Ya, ayo lanjut Aryo. Oke. Sanghyang Betari Sri datang bukan untuk menghukum manusia, tapi memberi anugerah kepada manusia. Berupa daerah gersang yang berubah menjadi subur. Seharusnya begitu ya. Jadi anugerah itu kan diturunkan bukan berarti untuk mengakhiri suatu kehidupan, bukan mengakhiri suatu zaman, tapi kan untuk supaya zaman itu bisa bertambah panjang, bisa berlangsung lebih lama gitu kan. Lanjut Aryo. Tanda alam ini menunjukkan bahwa zaman akan lebih lama. Karena anugerah adalah dasar diturunkan ke bumi. Kalau anugerah turun, terus kenapa jagat mau digulung gitu kan? Harusnya kan kalau anugerah datang itu berarti jagat akan diperlama, bukan digulung. Tapi ini tidak absolut. Jadi kalau ada yang mau berpikir sebaliknya, monggo. Itu kan hak masing-masing gitu. Lanjut Aryo. Oh ya tes double ya? Tadi sempat, sekarang udah enggak sih? Mungkin tadi Aji Bondowoso. Suaranya banyak. Ganti alat dulu. Coba.
Kita butuh satu aja, Ariel, jangan banyak Arielnya. Jangan gitu lu. Kayaknya suara juga double deh. Suaraku double juga. Enggak sih, di tempatku enggak. Iya. Di tempatku enggak, di tempatnya Ariel doang kali. Mungkin di situ wifi-nya Mungkin coba Om ini Om buat headset deh. Aku. Iya. Sebentar ya. Halo, tes. Nah, sekarang udah enggak? Masih? Di aku udah enggak. Oh ya mungkin itu Om kemarin suka kalau pakai headset kondisinya suka kayak gitu. Berarti kalau itu nggak pakai headset tapi jelas nggak nih suaranya? Jelas sih. Jelas Bobo. Ya. Kalau capek terus Jelas. gitu. Ya, enggak apa-apa. Oke, bisa dimulai lagi. Part 2 ya. Popo. Part 2. Maka patut disyukuri dengan semakin banyaknya tanah yang berubah menjadi subur, berarti kita masih diharapkan berumur panjang. Karena akhir dari segalanya tentunya masih akan sangat jauh. Kalau aku begitu ya. Kalau melihat daerah yang tadinya tandus berubah jadi subur itu aku senangnya setengah mati karena berarti Gusti masih pengen alam ini lebih lama gitu. Tapi ya monggo saja kalau misalkan ada yang berpikir lain gitu. Lanjut Aryo. Nah itu disclaimer. Jadi kalau mau percaya jangan gitu. Daripada bingung. Terus lengkap dari awal. Ini cuma dongeng. Ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya silahkan. Kalau nggak percaya. Kalau mau percaya jangan. Nah, itu dia. Monggo. Oke, lanjut. 43. Namun jika tanah yang tadinya subur berubah menjadi gersang, maka sangatlah pantas kalau kita khawatir akan mendekatnya akhir zaman. Kenyataannya justru sebaliknya. Banyak tanah yang gersang berubah menjadi subur, maka harusnya kita tidak perlu risau dan cemas. Kalau aku begitu ya. Kalau aku loh, tapi kalau Aryo nggak tahu deh. Atau Haskell nggak tahu deh. Ya, Haskell, aku sama Om. Kalau Haskell nggak tahu. Mungkin dari aku sama. Di ujung mungkin situ yang beda. lain mungkin. yang lain ya. Aku sih sama. Mau lanjut. Oh ya, semua itu adalah logika sederhana dari para sanghyang. Kalau memang juga sudah tidak mau ada kehidupan, mengapa juga harus menyediakan sarana pendukung kehidupan? Kalau Sangyang kan harusnya berpikirnya seperti itu toh. Tapi ya itu kan pola logikaku. Mungkin logikanya Aryo, tapi Haskell gitu nggak? Beda ya? kayaknya. Aku sama juga kok sama. Tenang. Lanjut. Solid ya. Jadi kalau ada orang berpikir lain tuh silahkan sekali gitu. Langgo. Nah, iya. Oke. Logika alam itu sederhana dan sebenarnya mudah dibaca. Asal kita tidak ketutupan dengan logika yang tidak selaras dengan logika alam. Karena ada yang menganggap tidak selaras itu selaras Aryo. Karena mungkin kan begitu ya, faktor koneksinya bagaimana gitu loh. Baiknya kita tersambung dengan apa gitu. Internetnya kita gitu. Kita nyambungnya pakai Google atau pakai Google Chrome, pakai Google Chrome atau pakai apa itu namanya? Mozilla atau pakai Mozilla, Opera gitu. Enggak ke sana gitu kan. Makanya itu ya. Oke, lanjut Arya. Oke. Sorry kalau lu nggak ngomong bisa di mute gak? Kehalang. Tadi. Oke, nanti gue mute. Ya, thank you. Oke. Suksma sejati menurut Babat Penyan mempunyai cahaya bersinar keemasan. Ya karena makanya biasanya emas dipakai di kepala kan karena itu ya, dan untuk hiasan karena menunjukkan gemerlapnya cahayanya sukma sejati, untuk penunjuk aja sih sebenarnya. Lanjut Arya. Oke. Karena sukma sejati menempati pada bagian kepala, maka banyak raja yang menghias kepala dengan serba keemasan.
Cuman sayangnya dalam mahkota yang ada itu tidak ada mahkota yang di Jawa ya. Kita cari ya. Yang itu nggak ada gitu loh di Palau itu. Oke. 48 bahkan dalam tradisi negara lain tradisi di negara kita, emas juga dijadikan banyak hiasan, terutama untuk bagian kepala dan lebih banyak digunakan oleh wanita. Karena kalau dari terah yang ada di cerita yang ada di Mandologiri kan dari Kanastra itu lebih dulu daripada Doro Ismoyo kan. Baru setelah itu makanya kan kalau kita dari kecil sampai gede itu kan suara perempuan itu lebih dulu daripada suara laki-laki kan. Ya enggak? Sebelum Arya suaranya seperti itu kan kayak suara cewek kan dulu waktu kecil. Ya, yang nggak kayak cewek mungkin cempreng om. Sampai sekarang sih. Cempreng suaraku. Gitu. Ya, suaranya suara itu dulu yang muncul gitu loh. Itu menunjukkan lebih dulu mana gitu. Tapi kan ini boleh berbeda, jadi ya nggak apa-apa kalau beda. Lanjut Arya. Oke. Emas juga sering dijadikan alat tukar atau hiasan yang dihargai lebih mahal. Ya, bukan hanya untuk alat tukar sih, untuk kebanggaan juga. Kalau bisa memiliki emas banyak itu suatu kebanggaan, suatu merasa mendapatkan anugerah yang besar gitu loh. Lanjut Arya. Oke. Maka keberadaan Maka keberadaan emas menjadi anugerah tambahan dari alam yang harus disyukuri. Karena kedatangan emas bisa membahagiakan. Seharusnya demikian ya. Jadi bukan untuk lempar-lemparan gitu loh. Bukan untuk baca-bacaan datangnya emas itu gitu. Lanjut Arya. Oke. Agar kemunculan emas dalam jumlah banyak tidak dijadikan rebutan, maka emas harus ada yang menjaga dan menguasai untuk dibagikan secara adil. Dan itu harus yang adil juga, yang membagi nanti, jangan sampai ngitungnya beda gitu loh. Misalkan satu, aku satu, Arya satu, terus aku dua, itu dua di aku, Arya satu lagi gitu. Nanti Arya dua, aku udah empat gitu. Nggak boleh begitu ya. Karena yang bagi juga harus adil. Lanjut Arya. Karena leluhur kita itu kaya raya, maka pasti mempunyai emas yang sangat banyak yang disembunyikan di satu tempat yang sangat luas. Makanya banyak nama yang menggunakan nama kencana kan, entah itu Prabu Wastu Kencana kan, atau dinobatkan menjadi emas gitu kan, kencana emas, Wastu itu dinobatkan kan. Ada banyak nama-nama yang menggunakan nama emas dan kencana itu di negara kita, karena memang emas itu merupakan sesuatu hal yang bisa dijadikan simbol kebanggaan. Lanjut Arya. Oke. Bahkan sebegitu banyak emas yang dipunya, maka tidak akan cukup kalau ditumpuk dalam satu rumah saja. Karena sangat banyak banget sih memang, banyak sekali, dan beliau juga pintar ngumpetinnya di mana gitu loh, supaya tidak terdeteksi gitu. Dan tidak semudah itu untuk dilacak dengan cara yang segampang itu gitu loh. Maka memang disebar di banyak tempat yang mungkin tidak terjangkau sama kita saat ini, tapi nanti bisa terjangkau mungkin. Gitu, lanjut Arya. Oke, kalau diukur jadi banyak bukit pun emas milik leluhur kita masih akan tersisa banyak sekali. Saking banyaknya ya, karena keraton Kencana itu memang benar-benar ada kan seharusnya. Saking gedenya sampai mungkin menyerupai bukit kalau dilihat sepintas dari kejauhan gitu loh. Tapi beliau pintar ngumpetinnya gitu. Lanjut Arya. Oke. Maka tumpukan emas yang dimiliki oleh leluhur pasti akan berupa banyak gunung-gunung besar. Itu menunjukkan betapa kayanya leluhur kita. Karena sampai setinggi gunung kan bangunannya, dan berkiloan bener gitu loh. Jadi bener-bener segede gunung, dan itu adalah anugerah gitu kan. Lanjut Arya. Oke. Maka tumpukan emas dalam cerita pewayangan digambarkan bahwa keraton negara Kang Kaedo Adidoso Purwo itu dari emas yang sangat besar dan sebesar gunung. Kaiso harusnya. Keraton negara. Oh, typo ya? Oh, Kaiso. Ya.
Oh ya. Itu akan segede gunung, sampai segede gunung emas memang, segede gunung. Bahkan ada yang lebih gunung, karena rata-rata kan satuannya harusnya kilometer. Cuman itu ada di daerah yang saat ini memang belum bisa kita jangkau. Ya belum bisa, ya tapi area udah bisa jangkau deh. Lanjut. Kalau emas tersebut sudah saatnya dibagikan ke Kalosubo, maka diharapkan agar yang menerima itu bahagia, bukan malah supaya perang dan mati. Nah kan kalau diberi anugerah itu tujuannya bukan untuk bunuh diri atau bukan untuk bacok-bacokan ya. Jadi supaya bagaimana supaya pada bahagia gitu loh. Jadi kalau kemudian malah diharapkan supaya perang, itu yang aku nggak ngerti gitu loh. Lanjut Arya. Maaf ya, nih kafenya mau closing, jadi mau beres-beres, sambil beres-beres. Maaf teman-teman. Jadi ya lanjut. Jadi kemunculan gunung emas itu nantinya adalah anugerah dan hadiah dari leluhur yang sudah bersusah payah mengumpulkan sejak dari zaman Kolo Kukilo. Kalau Kukilo itu zaman pertama ya. Jadi kalau di kita kan zaman itu ada zaman Trikali dan zaman Kali, apa tri itu 3 ya, 3 zaman Kali. Dan zaman Kali pertama itu ada 7 zaman Kolo. Zaman Kolo pertama itu adalah zaman Kolo Kukilo gitu. Lanjut Arya. Oke. 59, ya kan deh? Yang diharapkan oleh leluhur nanti, iya benar. Nah, yang diharapkan oleh leluhur nantinya setelah diberi emas agar anak cucu lebih bersemangat hidup, bukan malah ingin mati karena merasa sudah akhir zaman. Itu anu loh, apa namanya? Kalau mau berpikir seperti itu tidak apa-apa loh, tidak ada larangan loh ya. Gitu. Jadi monggo saja. Sesuai disclaimer ya. Haskell gimana? Ya, ini kan hanya dongeng, ya kan. Kalau mau percaya ya jangan. Kalau mau nggak percaya, silahkan. Hanya dongeng ya, Om. Monggo dilanjut. Oke. Jadi ketika keraton Kencana yang terlihat seperti gunung emas sudah mulai secara berlahan muncul, maka leluhur mengharapkan jangan ada lagi yang bunuh diri atau malah stres, ketakutan, karena menganggap sudah mau habis waktunya. Disebut keraton Kencono karena memang keraton terbuat dari emas. Terbuat dari emas dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas ya, dan tingginya nggak ukuran gitu, karena emang gede bener. Lanjut Arya. Oke. 61 yang diharapkan oleh leluhur itu agar anak cucu bisa bahagia dan tersenyum, serta tertawa ketika gunung emas sudah mulai terlihat. Harusnya ketika anugerah itu datang, itu bukan orang malah nangis ya, harusnya ya. Setauku harusnya begitu loh, bukan malah orang lari karena itu muncul gitu loh. Itu harusnya loh, anugerah sudah datang, orang dapat emas 1 gram aja tuh senangnya kayak apa gitu loh. Apalagi sampai segede gunung kan. Hanya tahu ya. Ya karena sorry bentar. Apalagi emas lagi mahal ya. Soal ya, enggak, maksudnya kan apalagi kalau misalnya Olimpiade aja menang aja dikasih emasnya cuma sebiji gitu. Itu aja udah seneng ya. Cingkrak-cingkrak Arya. Enggak. Apa suara kata di dalamnya biasanya balik takut lari gitu nggak mungkin toh. Oke lanjut Arya. Oke, jadi jangan ada yang menangis ketakutan dan menyesal hidup di saat bisa melihat gunung emas. Karena itu adalah anugerah dan hadiah dari para leluhur. Jadi anugerah itu harus diterima dengan bahagia ya, bukan dengan cara ketakutan dan tinggal lari gitu. Lanjut Arya. Dalam Selat Jongko dijelaskan bahwa munculnya keraton Kencono Kang Adidoso Purwo itu digambarkan bahwa akan banyak orang tengok-tengok nemu ketuk. Ada jalan jongkok, jadi monggo dicari sendiri gitu. Lanjut Arya. Agar tidak terjadi perebutan dan perkelahian akibat perebutan emas. Maka daerah tersebut hanya akan bisa dilihat dari kejauhan dan dijaga oleh 3 kerajaan besar. Nah 3 kerajaan besar itu masalahnya kan tidak semua orang bisa ngelihat. Tapi Arya sukses loh kemarin. 2 kali ya? 2 kali ya? Waduh. 2 kali. Ketemu lagi ya? Kan, jantas saja jelas kok. Lihat.
Oke, Memang lanjut. sakti ya. Maka, Memang sakti. atas perintah siapa? Kalau nggak ada perintah Bopo Agung nggak bisa. Udah, lanjut dulu. Oke, 65. Ketiga kerajaan tadi hanya menjaga agar tidak ada permusuhan dan perkelahian sehingga tidak akan ada rebutan yang berakibat hilangnya nyawa di zaman Kolosudo. Makanya sudah diketahui bahwa akan ada yang kemudian bikin rusuh, maka kemudian memang dijaga dulu oleh 3 kerajaan dan nanti juga bertahap. Ada tahapannya gitu loh. Tahapannya ini berdasarkan beberapa serat kuno ya. Serat kuno yang kita miliki, tapi nggak tahu kalau orang lain gimana, nggak tahu ya. Ayo Taryo. Pamong Agung di Nuswantoro itu adalah Ki Lurah Semar Bodronoyo. Semua orang udah ngerti lah, lanjut aja. Ki Lurah Semar diikuti 2 atau 3 punokawan lainnya, yaitu Gareng, Petro, dan terkadang Bagong. Dikatakan terkadang karena dalam beberapa zaman Bagong itu belum tentu ada ya. Tapi kalau Gareng sama Petro ada, cuman mungkin berganti-ganti nama. Seperti Petro itu pernah pakai nama Toh Jali, Gotro Jali, dan sebagainya gitulah. Ayo aja Aryo. Semar juga dapat dikatakan samar atau sesuatu yang maya. Sesuatu yang maya, karena sesuatu hal yang terkesan samar tapi sebenarnya ada kan, makanya dikatakan es moyo. Es itu kan nyoto, moyo itu samar. Tapi ternyata di bawahnya tidak. Udah lanjut dulu aja. Oke, karena Semar adalah pangejawantahan dari Sang Hyang Betara Ismoyo, di mana is itu artinya nyata dan maya artinya samar. Makanya ya mungkin lanjut dulu karena penjelasannya juga ada di bawahnya lagi. Itu artinya hanya Ki Lurah Semar yang mampu membuat sesuatu yang nyata menjadi samar dan membuat yang samar menjadi nyata. Jadi sesuatu hal yang nyata dan benar-benar ada itu akan kelihatan kayak nggak ada tapi ada gitu kan. Kayak orang mungkin mikirnya halu gitu. Atau sesuatu hal yang nyata menjadi nggak ada dan yang nggak ada menjadi nyata itu beliau memang keahliannya itu. Maka dinamakan Ismoyo, Betara Ismoyo. Lanjut Arya. Oke. Sehingga hanya Satrio yang diikuti oleh Ki Lurah Semar yang akan sanggup membuka sesuatu yang tidak akan menjadi samar. Tidak membuka sesuatu yang tidak ada menjadi samar, lalu menjadi nyata. Jadi ada tiga tahapan kan. Tahapannya seolah tidak ada, terus menjadi samar, kelihatan tapi kadang-kadang nggak ada, terus menjadi nyata, benar-benar nyata gitu. Ayo Tarya. Berarti dari mulai nggak ada, bisa ke foto dikit-dikit sampai bisa kelihatan berarti ya Om ya? Sudah dialami. Bukan atas perintah siapa? Oke, 32 Ki Lurah Berarti Semar tinggal juga masuk disebut Ki Lurah. 72 Ki Lurah Semar juga disebut sebagai Ki Lurah Bodronoyo, yang artinya senyumannya seindah bulan. Itu sudah pada tahu, jadi lanjut aja. Oke, Ki Lurah Semar selalu berganti nama dan wujud di setiap zaman. Wujud Ki Lurah Semar saat ini tidak ada yang sama dengan yang digambarkan di pewayangan. Namun punya banyak ciri khas yang sama dalam gerak-gerik, tingkah laku, dan kebiasaan. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa ketemu Semar tapi wujudnya kayak Semar yang di wayang, berarti dia belum ketemu menurut aku gitu ya. Karena beliau nggak seperti itu kan Arya wajahnya yang ketemu sama Arya. Jauh sih. Jauh banget, jauh. Bahkan wujud fisik badannya ya beda banget sih. Terutama badannya. Ya kan? Oke, lanjut. Apa Haskell? Kenapa Haskell? Bro Pengen Haskell. muncul aja. Oh, pengen jadi nyata Om. Dia dari maya kan nggak kelihatan jadi nyata gitu loh. Nah, gitu. Keren. Ayo lanjut, monggo. Oke. Dalam pewayangan Jawa, tokoh yang dimomong oleh Ki Lurah Semar adalah tokoh yang dinamakan Bambangan. Bambangan dia dikatakan satria yang ganteng banget dan halus banget tingkah lakunya gitu loh. Ya seperti itulah Pak Ijaz lihat sendiri di wayang. Lanjut. Tokoh Bambangan ini biasanya dilambangkan orang yang sakti tapi belum tentu bijaksana. Jadi lebih baik sakti bukan lebih baik bijaksana. Bijaksana itu tidak penting kalau di kita ya, karena banyak kebijaksanaan itu yang terlalu banyak kebijaksanaan justru akan membuat hancurnya suatu negara. Ya makanya bijaksana itu nomor 1 juta, yang penting sakti dulu nomor 1 gitu kan. Lanjut ya.
Oke. Dalam kondisi sekarang ini, berdasarkan babat penyan, maka Toko Bambangan dipegang oleh seorang satrio yang dijuluki dengan nama Kartosuro. Sang Kartosuro disimbolkan dengan Tunjung Seto Semune Tiga Setegal. Itu udah pernah dijelaskan di episode yang kapan itu saya lupa. Lanjut, Taro. Selain nanti membawa tentara Mercapada, Sang Kartosuro juga ditugaskan oleh Hyang Betoro Ismoyo untuk membuka peradaban. Peradaban yang dianggap hilang oleh peradaban sekarang. Dianggap hilang karena tidak bisa dilihat. Tapi sebenarnya ada, kan tergantung kemampuan dari mata orang yang melihat kan kalau seperti itu. Dan tergantung juga peralatan yang digunakan gitu. Karena ternyata kan HP Xiaomi-nya Aryo aja bisa moto gitu loh. Lanjut, Aryo. Disclaimer ya, HP Xiaomi pun bisa. HP nggak mahal guys. Oke. Munculnya peradaban tadi akan dimulai dari keadaan samar, dengan tujuan agar pada tahap awal istana emas sebesar gunung bisa terlihat tapi tidak bisa dijangkau oleh orang dari peradaban sekarang. Maka dari 3 peradaban itu yang pasti akan pertama kali dimunculkan yang di selatan dulu, karena apa, tidak mungkin terjangkau orang dulu kan, di posisi yang tidak terjangkau orang dulu yang dimunculkan pertama, dan itu pun dalam kondisi samar hilang gitu dulu. Lanjut, Aryo. Ayo. Om, aku mau pindah posisi dulu kali ya Om, biar ini biar bisa beres-beres. Oke. Sebentar ya, Boleh, sebentar. Yang penting jangan dimatiin, langsung pindah aja. Cuma matiin video aja. Ini matiin video aja, tenang aja. Aku masih bisa dengar. Karena dilanjutkan Haskell dulu yang baca ya. Oh, boleh. 79 ya. Sebentar. 79. Catatanku mana? Oke, 79. Tujuan diperlihatkan tapi dalam keadaan samar agar orang-orang yang mau berebut supaya tidak bisa menjangkau dulu sampai mereka bosan merencanakan untuk mendatangi istana emas tersebut. Ya, memang dibikin begitu supaya nggak rebutan. Karena kalau langsung direct dan langsung bisa ketangkap, langsung bisa didatangi, ya pasti rebutan. Ayo Haskell. Oke. 80. Setelah itu akan dibuat lebih jelas terlihat dan tidak samar. Namun belum bisa dijangkau oleh manusia peradaban sekarang. Jadi kelihatan nggak gitu dulu kan, tapi tidak bisa dijangkau. Tapi kadang-kadang udah mulai ada orang yang bisa melihat di pinggir pantai dari selatan sana kok mulai kelihatan gitu kan. Lanjut. Oke. 81. Dalam kondisi itu akan ada prajurit dari Atlantis yang ditugaskan membagikan emas. Sehingga akan banyak orang yang tenguk-tenguk nemu ketuk. Itu berarti kan akan dibagikan secara ini, dan biasanya yang nemu adalah orang-orang yang sedang melek di pos tajem gitu, karena di kondisi itulah yang orang nggak waspada kan, sehingga diberikannya di saat-saat itu gitu. Oke. Lagi masuk 82 ya. Oke, siap. 82 atau 82 ya? 82. Ini suaraku aman ya? Walaupun ada suara motor kayaknya. Oke, pembagian emas akan dilakukan cukup banyak ke masyarakat. Dengan tujuan kalau nanti semuanya sudah mempunyai emas, maka diharapkan emas bukan menjadi barang buruan lagi. Jadi kalau satu orang bisa dapat 10 kilo emas kan udah nggak mungkin rebutan kan. Karena nggak rebutan, berarti itu mulai secara bertahap, berarti keraton yang ada di tanah Jawa dibuka satu-satu gitu kan seharusnya. Lanjut, Aryo. Sehingga rakyat di Nusantara akan tertawa gembira, serta tidak akan ada orang yang mau berebut lagi. Karena semua sudah punya banyak dan melimpah di setiap orang. Tapi kalau ada yang mau ketakutan ya nggak apa-apa loh ya, kita nggak melarang dengan munculnya itu. Tapi seharusnya itu tidak membuat orang takut. Ayo Aryo. Oke. Maka tidak akan ada perang saat keraton emas yang sebesar gunung itu nanti dimunculkan oleh Atlantis. Karena ada tahapannya dan ada urutannya gitu loh. Maka sebelum itu juga kan jamur tiba harus dikeluarkan dulu di utara supaya paling tidak negara yang memungkinkan untuk mempunyai senjata yang bisa dipakai untuk merusak semuanya itu supaya musnah dulu kan. Ya tapi nggak tahu rencananya bagaimana karena yang merencanakan bukan saya. Lanjut Arya. Tapi sebenarnya ya kalau dipikir sih Om, ini cuma dongeng sih Om.
Lanjut. Oke, sehingga setelah semua merasa lebih dari cukup, maka istana sebesar gunung yang dari emas akan terbuka, membuka jalan bagi peradaban yang telah diizinkan masuk. Itu yang kalau aku menunggu itu ya, karena itu berarti kan zaman akan menjadi lebih panjang. Tapi kan juga kalau ada orang yang menganggap itu menjadi lebih menjadi tanda akhir ya nggak tahu ya. Tapi aku sih nggak menganggap begitu. Tapi ya monggo saja. Karena kalau di Jawa, karena aku ngertinya kan Jawa ya, karena saya dari Jawa. Tapi nggak tahu kalau di kepercayaan yang lain gitu loh. Makanya kan mahkota aja pada dari emas gitu loh. Kalau kemudian emas yang dalam jumlah sangat besar itu menandakan suatu akhir peradaban, kayaknya mungkin memang mungkin berbeda pola menilai ya, gitu ya. Beda zaman kayaknya. Juga pola penilaiannya mungkin lain, Aryo. Tapi itu kan memang boleh, tidak dilarang loh. Oke, lanjut Aryo. Oh iya, kita mau disclaimer atau tidak, Om? Boleh Arya? Boleh, iya. Disclaimernya teman-teman semua ya, ini cuma dongeng, jadi kalau mau nggak percaya itu kalau mau nggak percaya ya silakan. Kalau mau percaya ya usahakan jangan. Gitu. Tadi diganggu motor ya, kayaknya. Pilih di trotoar, jangan di tengah jalan ya. Iya. Iya, betul. Pilih trotoar tengah jalan. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Secara bertahap dari tidak terlihat menjadi samar, jelas dan boleh didatangi, akan menjadi semakin jelas. Sehingga Atlantis tidak perlu menutupi peradabannya lagi dengan cara seperti ini. Seperti digambar berarti ya? Itu kan sampai ketinggian, jadi yang bawah itu lempeng bumi. Atlantis itu kayak gitu nutupinnya, yang kalau yang diberitakan ke kita, yang diberitakan Aryo ke aku ya. Jadi dengan 20 km lebih, terus kemudian ketebalan 200 meter lebih itu untuk ini nutup, sehingga dari kejauhan dari Pulau Jawa ini hanya kelihatan seperti lapisan abu-abu gitu kan di batas cakrawala yang membuat matahari itu ini tidak pernah bisa menyentuh batas cakrawala. Dan selain itu juga akan membuat kelihatan bahwa lautan di sebelah sana itu lebih tinggi daripada daratan gitu kalau diukur dengan benar menggunakan alat-alat yang Oke, lanjut. Wah, boleh dong. Aryo kasih tahu aku dong. Waduh, gimana nih? Wah. Ini ada misconception ya. Jadi kita lanjut aja mendingan. Maka perkotaan dengan mayoritas bangunan gemerlap selain berasal dari lampu, juga pendar emas yang melapisi bangunan akan bisa terlihat jelas. Namun yang bisa mendatangi akan diseleksi secara ketat karena Atlantis tidak akan mau di daerahnya didatangi pihak yang bisa merusak kedamaian di sana. Dan mereka punya sensor banyak yang bisa membuat orang itu nggak bisa bohong gitu loh di sana. Jadi kalau mau ngomongnya baik tapi ternyata mau rusak, mereka sudah tahu duluan. Ayo Aryo. Nih, setelah Atlantis dibuka, maka dua kerajaan besar yang ada di dekat Jakarta juga akan dibuka secara bersamaan. Ya, itu kan Medang Kamulyan atau Lemurian itu akan dibuka bersamaan dengan Mojopahit ya. Ya, setahu aku Mojopahit dekat Jakarta, tapi kalau Majapahit saya tidak tahu di mana gitu ya. Karena ya, aku nggak tahu ya. Mojopahit. Yangku loh, tapi kalau yangnya orang lain boleh ngomong Majapahit. Kalau yangku enggak. Ayo tahu ya. Oke, maka nantinya Mojopahit akan terlihat ada di dekat aliran Berantas yang ada di dekat Jakarta. Kemarin bisa difoto sama Aryo atau itu ada di tengah-tengahnya dua wilayah peradaban yang di tengah ada daerah kosong yang agak lebar tuh itu dengan iya ya 91 derajat kalau kita ngukur terhadap garis horizontal ke bawah kan apa vertikal ke horizontal kayak 93 deh 91 sampai 93 kemarin 91 sampai 93 yang terendah itu di 91-nya kan. Oke, lanjut. Oke, sedangkan Medang Kamulyan atau Lemurian akan terlihat di timur dari Cibubur. Ya, karena memang posisinya di timur Cibubur. Lanjut, Arya. Sehingga sejarah tidak akan samar lagi dan masyarakat akan tahu sejarah resmi itu benar atau salah tanpa harus diberitahu.
Ya, karena mereka melihat, jadi bukan karena pelajaran ya. Bahwa layak nggak sih kita pertanyakan sejarah kita ini gitu loh. Nantinya orang harusnya tahu dengan sendirinya itu, tidak perlu harus diberitahukan gitu loh. Tapi ternyata lo mau coba itu muncul kok katanya di sana gitu kan. Lanjut. Oke, selain itu masyarakat juga akan tahu bahwa apakah Mojopahit itu sudah hancur atau masih ada. Demikian juga Lemurian itu sudah hancur atau masih ada. Ya itu masih ada, hancur, pernah perang antara mereka apa enggak, mereka kan bisa cerita itu nanti semuanya. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa Lemurian pernah perang dengan Atlantis, ya itu bisa dibuktikan dengan ketika itu muncul. Jadi tunggu kemunculan Gunung Emas dulu ya. Lanjut Arya. Pembukaan peradaban itu bukan pembukaan Gunung Padang. Jadi nanti bisa dilihat cerita tentang Gunung Padang itu benar atau palsu. Karena dalam beberapa cerita, terutama cerita dari Atlantis Research Center, itu mengatakan seharusnya tidak ada sesuatu pun di Gunung Padang sana gitu loh. Makanya, monggo silahkan dibuktikan dan silahkan dibanggakan kalau memang bisa menemukan di sana. Tapi kalau kita sih nggak percaya. Lanjut Arya. Pertanda akan dibukanya peradaban telah digambarkan dalam jajaran wayang kulit Jawa, yang selalu dimulai dari 3 gunungan, dengan gunungan tengah yang akan berperan paling awal. Dan itu semua bukan dikatakan Gunung Padang loh ya. Tidak ada namanya Gunung Padang sama sekali di situ. Lanjut Arya. Dan warnanya emas semua ya, kalau saya tadi gambar tadi. Iya. Oke. Jadi ketika zaman Kertoraharyo atau zaman Kolosubo datang, akan ditandai dengan munculnya gunung emas, diharapkan oleh leluhur agar jangan ada yang takut. Jangan sampai takut gitu aja kan. Nanti kita kan tugasnya yang memberitahukan supaya jangan takut. Tapi kalau mau takut itu haknya masing-masing gitu kan. Ya, semua orang punya hak ya Om ya. Lanjut Arya. Oke, namun leluhur tidak melarang kalau ada yang takut dengan munculnya gunung emas. Ya itu juga jelaskan tadi gitu kan. Lanjut Arya. Bahkan kalau mau lari ketakutan karena melihat gunung emas juga tidak ada yang melarang. Mungkin bukan lari karena ketakutan kali, tapi karena olahraga pas kebetulan arahnya menjauhi gitu loh. Lanjut Arya. Lari maraton tapi menjauh juga nggak ada larangan sebenarnya Om ya. Tapi dengan muka pecah. Lanjut Arya. Oke, juga tidak ada yang melarang kalau mau berlari massal menjauh karena takut akan hari akhir. Ya, itu hak masing-masing orang ya Arya. Jadi kan tidak bisa toh diwajibkan. Ya sudah, kalau memang pengennya seperti itu ya nggak apa-apa gitu kan. Lanjut Arya. Meskipun leluhur akan sedih jika ada yang diberi anugerah berupa emas tapi malah ketakutan dan lari menjauh, leluhur tidak akan menuntut balik atas pemberiannya, karena sebagai orang tua memang sudah selayaknya memberi untuk anak cucunya. Kalau sudah memberi ya nggak akan ditarik balik gitu. Cuman ya diharapkan itu yang diberikan itu tidak, yang diberi itu tidak takut gitu. Ya sudahlah, ya lanjut Arya. Oke. 100 ya? Sebenarnya tanggapan seperti ini yang diinginkan oleh leluhur, yaitu kata hore. Iya, kalau mendapat emas kan begitu loh, seharusnya bukan tolong, itu beda. Lanjut. Karena bahkan orang abis olimpiade kan kalau dikasih emas aja pasti teriak-teriak ya Om ya. Oke. 101. Selain itu, juga wajah seperti ini yang diharapkan tersenyum menyambut alam dan zaman yang akan menjadi lebih indah. Karena bentuk orang tersenyum itu akan lebih menyenangkan dilihat daripada bentuk yang merengut mencucu atau sedih itu loh Arya. Dan itu yang diharapkan oleh alam kan sebenarnya. Lanjut Arya. Oke, 102. Sehingga peralatan seperti ini menjadi tidak ada gunanya lagi selain untuk berkebun atau bercocok tanam.
Tapi bercocok tanamnya itu bercocok tanam beneran loh, bukan bercocok tanam di dalam tanda kutip loh ya. Yang menjadi keahliannya siapa itu nggak tahu. Lanjut. Oke. Akan sangat diharapkan pesawat seperti ini agar dibuat panci, wajan, irus, dan peralatan masak lainnya. Nah, daripada dipakai untuk menyebarkan kematian di mana-mana kan lebih berguna kalau dirubah menjadi panci menurut aku loh. Tapi ya orang lain kalau beranggapan lain ya monggo aja gitu kan. Lanjut. Oke. Sehingga sirnanya Sang Sukerto dari bumi akan membuat manusia bisa tersenyum bahagia. Maka semoga zaman bisa segera berganti dari Kolobendu ke Kolosubo. Dan artinya berarti kan zaman Kolosubo itu kan artinya zaman pujian. Berarti semoga zaman pujian itu segera muncul gitu loh. Bukan bebendu terus dari sidik-sidik. Karena bebendu itu artinya hukuman kan. Jadi sedikit-sedikit dihukum, sedikit dihukum dan semuanya berdasarkan hukum. Lanjut, ya. Kan bener kan zaman sekarang berdasarkan hukum kan? Enggak. Berdasarkan hukum enggak? Berdasarkan hukum kan? Iya, benar. Iya sih. Benar. Nggak salah sih. Berdasarkan hukum. Iya toh. Maka dikatakan zaman kalau bendu ya bener banget kan, karena memang bendu itu artinya hukum. Lanjut, Arya. Iya, baru sadar juga ya. Oke. 105. Sampun amrepegi rawuhipun Sang Kencono Arga. Bakal katon pun wiwitanipun Tri Gilang Kencono. Kang Arso andamel kamulyaning Tri Buwono. Nah, terjemahannya diterjemahkan sendiri karena saya tidak ahli. Gitu. Iya, aku mungkin Haskell, Om. Haskell tuh yang ahli, terjemah yang ahli. Ya, nanti di spam aja Haskell ya IG-nya. Haskell Panji Iya. S. Yang sudah memfoto lemurian kan Bopo Aryo, jadi lebih ahli seharusnya. Aduh, saya nge-lag. Gimana nih? Aduh, saya nge-lag. Aduh. Dan ini disclaimer yang paling terakhir. Masih tidak berubah ya, Om. Ya. Terutama yang di tengah ya, Om ya. Yang Arlonceng ini sepertinya sangat penting. Ya, sudah mendekati sekali ya. Ya. Cuman kita mungkin nggak bisa ngomong secara detail karena tujuan kita bukan nakut-nakutin orang kan, tapi untuk membuat supaya orang itu nggak takut gitu kan. Oke, lanjut. Ya. Udah ya, udah habis ya. Udah. Habis. Tapi Kalau mau kenapa Haskell? tapi nggak maksa juga, Om. Kalau emang orang pengennya takut ya silahkan gitu. Ya gitu, Om ya. Kita juga nggak ini, Om. Kalau misalnya Om mau lanjut sampai 120 hari ini nggak apa-apa loh, Om. Kita Nggak menunggu. apa-apa, Om. Episode 120 biar cepet, Om. 108. Tidak sabar minggu depan. Terus 8 itu kan episode baru. Kita disambung dengan yang ini kan episode baru. Nah, makanya itu nggak sabar. Perbincangan tapi ya memang 108, 109 itu baru intro ya. 110 tuh mulai lebih ke sana lagi, 111 mulai lebih ke sana lagi gitu. Semuanya tidak sabar. Itu yang di sini nih. Ini. Apa nih, Om? Waduh, yang ini aja nih, yang bawah sini deh. Wah, ini jadi saling tunjuk ya. Nggak baik gitu. Iya. Nggak baik. Oke. Apa lagi ya? Ini teman-teman di Bekasi ini yang Gimana tuh kita yang Bekasi? seraya menyapa dari sini. Wah, Udah terima kasih loh sampai malam-malam sampai tutup bahkan ya. sampai tutup, kita sampai ganggu sebenarnya. Maaf yang punya seraya, terima kasih juga. Yang punya bukan Dari bekas Apa? Wah, bukan. dari bekas air seraya menyapa ya, Om ya. Dari bekas Iya, air. kita dari Bekasi seraya menyapa dari barat Jakarta. Luar biasa. Nah, mungkin sebelum di akhir aku mau ngingetin juga buat Bang Bung sama akun Akasya Jagat itu tadi sudah aku DM ya untuk kaosnya. Jadi monggo untuk dibalas. Aku butuh balasan. Jangan di ghosting ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dulu Om, sebelum aku parade terima kasih dan disclaimer terakhir. ya. Ada Om Agung atau Aryo? Aryo kemarin berhasil memfoto itu, jadi akhirnya aku bisa ngikut Lemuria secara Atas perintah Bapak Agung. Berarti
Kalau sudah Atas mulai di berita. foto-foto, nanti udah mulai ada ini Om ya, bisa masuk kali ya Om ya. Mungkin fotonya lebih lebih detail aja Om. Mungkin bisa masuk Aryo. Terima kasih. Aku mute. Aduh, aku kok nge-lag ya. Gak, kok kak, hahaha. Jadi nanti kalau mau tahu lebih lanjut bisa dengan Bopo Aryo, mau lebih sakti Bopo Aryo. Tadi aja Aryo udah banyak kan suaranya. Itu sebenarnya decoy gitu. Oke. Masalah teknis kok salah gitu loh. Salah lagi gue. Oh, Masalah nggak teknis tahu. kok di. Oh, gak tahu ya. Siapa tahu ternyata Aryo ada 1000 di belakangnya. Kata terakhirnya itu pada Ari. Oke, lanjut ya. Oke. Tadi ya untuk akun Bang underscore Bung dan juga Akasa Jagat, nanti tolong balas DM-ku ya, karena itu ada untuk kaos untuk giveaway yang kemarin. Nah, terakhir untuk disclaimer terakhir, jadi tim ARC tidak pernah menjual jasa untuk bertemu dengan leluhur. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC dan mengatasnamakan Agung Bimo Stejo. Untuk informasi resmi dapat hubungi @Vicky-Ananda, ya. Atau mungkin bisa hubungi Bopo Aryo, ya kan? Kalau Atau Yeskiel ya. lebih aku kaos. Untuk selain kaos bisa Aryo dan Mbak Vicky. Nah, baik Parade terima kasih, Parade berjuta-juta terima kasih untuk Ki Tunggul Jati Jaya Mongrogo dan juga para leluhur, dan juga untuk narasumbernya terima kasih Bapak Agung Bimo Stejo, luar biasa. Terus untuk narator pada malam hari ini yang sampai jauh-jauh ke Bekasi, Bapak Aryo luar biasa, terima kasih. Dan juga untuk flyernya, desain flyernya dari Om Joni luar biasa, bagus sekali. Terima kasih juga Om Joni. Untuk materi slide dari Om Agung, terima kasih Om Agung. Dan juga untuk desain slide yang luar biasa, terima kasih Mas Nogota Pekangin. Dan juga tidak melupakan untuk Pak Iwan dan seluruh komunitas penyainers dan juga bos dari Atlantis Series, untuk bos Marius, ya kan? Tidak lupa untuk terima kasih. Masih kita tunggu Pak oleh-olehnya $10.000 Singapura. $1 juta Singapura Pak. Masih kita tunggu. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk seluruh para penyaners. Jangan lupa ditunggu untuk Rabu depan jam 9 malam. Sehat selalu dan salam budaya. Salam menyan. Salam menyan. Salam menyan.